66 juta tahun yang lalu, di dataran barat daya Amerika Utara, seekor dinosaurus raksasa berkeliaran, menikmati hari-hari terakhirnya. Hewan raksasa ini sangat penting bukan hanya karena kehebatannya, tetapi juga karena ia merupakan yang terakhir dari jenisnya yang pernah mendiami Amerika Utara. Dan warisan dinosaurus ini tidak akan berakhir di sana, karena saat ini ia merupakan hewan darat terbesar di Amerika Utara yang pernah hidup, yaitu Alamosaurus. Meskipun memiliki prestasi seperti itu, Alamosaurus sebenarnya agak kurang dikenal dibandingkan dengan dinosaurus Amerika Utara zaman kapur lainnya. Selain itu, ia juga kurang terkenal dibandingkan sauropoda raksasa lainnya, seperti Brachiosaurus atau Argentinosaurus. Ketiadaan dari sorotan ini agak membingungkan, mengingat bahwa selain berukuran besar, ia telah berada di radar para ahli paleontologi untuk waktu yang lama. Dengan keberadaannya pertama kali dikenali pada tahun 1921, ketika sebuah tulang bahu dan tulang panggul ditemukan di padang pasir di Meksiko. Langsung saja, penemu tulang-tulang tersebut, Charles Gilmore, dapat mengetahui bahwa dinosaurus yang baru ditemukan ini adalah jenis sauropoda yang benar-benar baru. Tapi karena tulang-tulang itu hanya membentuk sebagian kecil dari keseluruhan tubuhnya, tidak banyak detail yang bisa dikatakan tentang dinosaurus baru ini. Terlepas dari itu, Gilmore akhirnya mendeskripsikan sauropoda tersebut hanya 1 tahun setelah penemuannya, dengan menamainya Alamosaurus sanjoanensis, sebuah anggukan pada formasi Ojo Alamo tempat dia ditemukan. Ironisnya, penamaannya menjadi satu-satunya sumber ketenaran pada awalnya, tetapi untuk alasan yang salah, karena orang-orang mendapat kesan bahwa bagian Alamo terinspirasi dari di Alamo di Texas. Selain kesalahpahaman yang populer ini, Alamosaurus gagal menghasilkan gebrakan yang berarti selama awal dan pertengahan tahun 1900-an, karena tulang-tulang kecil yang diketahui hanya menunjukkan bahwa itu adalah sauropoda berukuran sedang, tidak lebih. Namun, itu semua berubah selama tahun 2000-an, ketika beberapa penemuan mengungkapkan bahwa Alamosaurus adalah raksasa yang tidak diketahui selama ini. Penemuan-penemuan tersebut secara khusus terdiri dari tulang kaki raksasa yang terfragmentasi, tulang leher yang terpisah namun sama besarnya, dan spesimen remaja yang merupakan fosil paling lengkap dari semua Alamosaurus yang diketahui hingga saat ini. Kelengkapan dari Alamosaurus muda ini memungkinkan para ahli paleontologi untuk menentukan bahwa fosil-fosil raksasa yang terisolasi itu memang milik Alamosaurus, dan menunjukkan bahwa makhluk ini berukuran jauh lebih besar daripada yang diperkirakan sebelumnya. Bahkan penemuan baru ini cukup mendorong Alamosaurus langsung ke puncak daftar dinosaurus terbesar di Amerika Utara. Diperkirakan rata-rata raksasa ini dapat mencapai panjang sekitar 26 meter atau 85 kaki dari kepala hingga ekor, dengan tinggi 5 meter atau 16 kaki pada bagian pundak dan berat sekitar 39 ton. Bahkan pada ukuran ini, Alamosaurus adalah salah satu sauropoda terbesar di bumi. Tapi seperti banyak sauropoda berleher panjang lainnya, beberapa individu bisa menjadi jauh lebih besar daripada yang lain. Dengan Alamosaurus terbesar mungkin mencapai 30 meter dan beratnya mencapai 88 ton, menjadikannya lebih dari 8 kali lipat dari berat T-Rex dewasa, predator darat Amerika Utara terbesar sepanjang masa. Tapi bagaimana ukuran ini dibandingkan dengan sauropoda lainnya? Sebagai permulaan, ia benar-benar mengalahkan semua sauropoda Amerika Utara lainnya, termasuk kelompok terkenal yang hidup bersama selama periode Jurassik, termasuk Diplodocus, Apatosaurus, dan Brachiosaurus. Selain itu, spesimen Alamosaurus yang besar kemungkinan besar menyaingi sauropoda terbesar yang pernah ditemukan di benua lain, dengan ahli paleontologi yang secara umum menganggapnya memiliki ukuran yang mirip dengan behemoth seperti Argentinosaurus dari Amerika Selatan dan Ruyangosaurus dari Asia, yang mana yang terakhir ini sering dianggap sebagai penantang utama dinosaurus terbesar yang pernah ada. Dengan ukurannya yang begitu besar dan mengingat bahwa ia berasal dari masa akhir periode kapur, mungkin tidak mengherankan jika Alamosaurus merupakan anggota dari kelompok Titanosaurus yang mendominasi sepanjang masa kapur dan merupakan sauropoda yang paling luas dan terbesar yang ada di ketujuh benua. Dalam kelompok ini, Alamosaurus umumnya ditempatkan dalam keluarga Saltasauridae, yang anggotanya didefinisikan dengan memiliki 35 atau lebih sedikit tulang belakang ekor. Selain itu, satu hal yang membuat Saltasauridae menonjol bukan hanya tubuh mereka yang kuat, tetapi juga baju zirah mereka. Bagian ini mungkin sedikit mengejutkan, karena sebagian besar orang tidak menganggap sauropoda memiliki baju besi, tetapi Alamosaurus dan anggota keluarganya memang memiliki baju besi yang cukup baik yang berbentuk sisik bertulang. Tidak diketahui secara pasti berapa banyak bagian tubuhnya yang ditutupi oleh baju besi ini, tetapi penemuan terbaru menunjukkan bahwa setidaknya sebagian punggungnya ditutupi oleh lempengan tulang ini. Terlebih lagi, skuts ini mungkin agak runcing, karena beberapa ahli paleontologi telah menemukan sisa-sisa yang tampaknya lebih berbentuk runcing daripada bulat, yang berarti
gigitan ini mungkin berjalan dengan paku raksasa di sepanjang punggungnya dan mungkin juga di bagian lain tubuhnya. Sisik ini diperkirakan berperan dalam perlindungan terhadap serangan dari teropoda pemangsa atau bisa juga digunakan sebagai bentuk identifikasi sosial dan pajangan. Apapun itu, duri-duri ini tidak diragukan lagi berguna. Namun tetap saja bukan pertahanan utama Alamosaurus karena itulah struktur kerangkanya. Dibandingkan dengan kebanyakan sauropoda, Alamosaurus memiliki tubuh yang sangat kuat dengan leher dan dadanya yang sangat kokoh. Hal ini memberi Alamosaurus dorongan besar dalam hal daya tahan dan menjaga organ-organnya yang paling rentan dari bahaya. Kekokohan ini ditambah dengan ukurannya yang besar, membuat dinosaurus ini tidak dapat disentuh oleh karnivora manapun. Meskipun di sisi lain, Alamosaurus anak-anak atau dewasa yang lebih kecil tidak 100% aman karena mereka hidup berdampingan dengan Tyrannosaurus. Dan Alamosaurus sebenarnya hidup berdampingan dengan kedua spesies Kedaltiran, T-Rex dan Macrensis yang lebih tua. Kedua spesies itu berukuran raksasa dan diketahui telah menyerang dan memangsa Alamosaurus karena beberapa spesimen memiliki bekas gigitan yang telah sembuh, mengindikasikan pemangsaan aktif, sementara fosil lainnya memiliki gigitan yang belum sembuh, yang berarti individu tersebut telah mati dalam serangan tersebut. Namun, pemangsaan Alamosaurus pada akhirnya tidak umum, dan sebagian besar spesimen tidak memiliki bekas gigitan, yang menunjukkan betapa berharganya ukuran jika kau hidup bersama dengan Tyrannosaurus Rex. Namun terkadang ukuran saja tidak cukup, dan itulah mengapa beberapa ahli paleontologi menyatakan bahwa Alamosaurus juga memiliki senjata pertahanan aktif, yaitu ekor. Seperti kebanyakan Titanosaurus, ekor Alamosaurus agak panjang dan seperti cambuk, namun tidak sepanjang ekor yang terlihat pada Diplodocutes. Namun demikian, banyak yang berpikir bahwa Alamosaurus berpotensi menggunakan cambuk bawahnya seperti senjata, mengingat Titanosaurus memiliki tingkat kerusakan ekor tertinggi di antara kelompok sauropoda manapun, bahkan melebihi Diplodocutes, yang mengindikasikan bahwa ekor mereka cukup aktif. Luka-luka yang dimaksud terdiri dari berbagai macam penyakit, tapi salah satu yang paling umum ditemukan konsisten dengan trauma berbasis kekuatan, meningkatkan kemungkinan yang lebih banyak lagi. Alamosaurus tidak diragukan lagi memiliki penampilan yang mengesankan dan berhasil menarik perhatian banyak ahli paleontologi. Detail lain yang juga membuat banyak orang penasaran tentang keberadaannya adalah kapan dia hidup. Seperti yang telah disebutkan, Alamosaurus hidup pada masa akhir Kapur, tepatnya antara 70 dan 66 juta tahun yang lalu. Sebuah masa yang monumental untuk hidup, karena hal ini berarti ia mengakhiri sebuah periode yang sekarang disebut sebagai masa jeda sauropoda. Peristiwa ini dimulai pada masa Kenan di akhir zaman Kapur, sekitar 104 juta tahun yang lalu, ketika sauropoda tiba-tiba lenyap dari Amerika Utara. Ketiadaan ini berlangsung selama lebih dari 30 juta tahun, sampai Alamosaurus muncul. Jeda penting dalam sauropoda ini telah menimbulkan banyak perdebatan selama bertahun-tahun, baik tentang mengapa mereka seolah-olah lenyap dan bagaimana Alamosaurus kemudian muncul jutaan tahun setelahnya. Saat ini, penjelasan utama adalah bahwa hilangnya mereka merupakan hasil dari peristiwa kepunahan, dengan para ahli paleontologi mengutip persaingan dengan burung-burung ornitis seperti Hadrosaurus dan perluasan lautan pedalaman bagian barat sebagai penyebab potensial kepunahan. Dan terkait kemunculan Alamosaurus, pemikiran yang umum adalah bahwa ia berhasil menghuni kembali Amerika Utara bagian Selatan setelah bermigrasi ke sana dari Amerika Selatan atau mungkin dari Asia, meskipun ide ini kurang diterima. Tentu saja, mengingat ia memasuki benua tersebut 70 juta tahun yang lalu, Alamosaurus masih harus menghadapi persaingan serta kejamnya lautan pedalaman barat yang cukup luas. Namun ia tetap berhasil berkembang meskipun tampaknya tidak terlalu berbeda dengan nenek moyangnya. Dengan tidak ada perubahan signifikan dalam pola makan yang terlihat karena ia memiliki gigi berbentuk batang yang digunakan untuk memotong dan mencabuti vegetasi dari pohon-pohon yang sedang hingga tinggi. Selain itu, penemuan batu di dalam perut beberapa spesimen menegaskan bahwa Alamosaurus secara rutin mengonsumsi batu untuk membantu pencernaan, sebuah tren yang umum ditemukan pada sauropoda lainnya. Namun demikian, kedatangannya menghasilkan kesuksesan yang luar biasa, dan Alamosaurus bahkan menjadi salah satu dinosaurus akhir zaman Kapur yang paling umum di Amerika Utara, dengan prevalensi yang sangat tinggi di wilayah yang sekarang dikenal sebagai Amerika Serikat. Populasi yang sangat tinggi ini sangat mengejutkan dibandingkan dengan dinosaurus lainnya, sehingga para ahli paleontologi menggunakan istilah fauna Alamosaurus untuk menggambarkan kehidupan umum yang ditemukan di daerah tertentu. Seiring dengan jumlah yang kuat, Alamosaurus juga mampu membangun kembali wilayah yang terhormat atas nama sauropoda, dengan fosil yang ditemukan di sebagian besar wilayah Amerika Serikat bagian selatan dan Meksiko bagian utara. Di daerah-daerah tersebut, populasi sauropoda hidup di habitat pesisir, berbatasan dengan laut pedalaman bagian barat dan juga mendiami dataran pedalaman yang agak gersang, di mana kadang-kadang ditemukan relief berupa sungai, rawa, dan danau. Di seluruh habitatnya, Alamosaurus akan menghadapi berbagai macam dinosaurus yang berbeda, yang meliputi Ojoceratops,
Glyptodontopelta, Ricardostachya, Ojoraptorsaurus, Dinobellator, Torosaurus, Tyrannosaurus, Bravoceratops, Gryposaurus, Kritosaurus, Sauronitolestes, Ankylosaurus yang belum ditemukan, dan Troodontids. Kehidupan non-dinosaurus juga sangat berlimpah di daerah ini yang diwakili oleh sejumlah ikan, pari, amfibi, penyu, ular, kadal, buaya, mamalia, Corystoderus, dan Pterosaurus. Pterosaurus khususnya cukup melimpah dengan Wellnopterus dan Quetzalcoatlus yang menjadi paling banyak ditemukan. Quetzalcoatlus sebenarnya sangat umum ditemukan di mana fosil Alamosaurus ditemukan, sehingga beberapa ahli paleontologi bertanya-tanya apakah ada hubungan antara keduanya, seperti halnya hubungan antara burung dan gajah atau ikan dan hiu paus. Bagaimanapun, Alamosaurus dan Quetzalcoatlus akan menjadi pemandangan yang umum, namun menakjubkan, seperti halnya kedua raksasa itu sendiri. Tetapi pada akhirnya Alamosaurus adalah titan sejati di daratan ini. Perbedaan yang dipegangnya hingga akhir yang pahit, akhir yang mungkin datang lebih lambat dari yang lain, karena seperti banyak yang lain, Alamosaurus masih hidup 66 juta tahun saat peristiwa kepunahan kita terjadi. Tetapi yang menarik dari Alamosaurus adalah bahwa tulang-tulang milik seekor Alamosaurus remaja ditemukan hanya beberapa meter di bawah batas Paleogene Cretaceous, menjadikannya salah satu dinosaurus termuda yang diketahui dan mungkin salah satu dinosaurus non-unggas terakhir yang masih ada. Mungkin bukan hal yang mengherankan untuk titan terbesar dan terakhir di Amerika Utara. Namun seperti yang telah disebutkan, Alamosaurus bukanlah satu-satunya dinosaurus Amerika Utara yang menjadi akhir dari periode kapur. Faktanya, ada dinosaurus lain yang fosilnya hanya beberapa inci di bawah batas KT, membuatnya menjadi dinosaurus termuda yang diketahui oleh ilmu pengetahuan. Ia juga merupakan satu-satunya dinosaurus yang diketahui pernah melukai T-Rex. Jadi jika kalian tertarik, silakan lihat video yang baru aja kami buat di sini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.